Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ragam Solusi Kita. Kali ini Ragam Solusi Kita ingin berbagi tips lagi tentang bonsai kelapa. Dan sekarang ini Ragam Solusi Kita ingin berbagi tips cara membentuk bonsai kelapa agar batok kelapa itu bisa dilapisi atau terbungkus dengan akarnya. Adapun caranya itu adalah, silakan sahabat memilih salah satu dari benih kelapa yang sebisa mungkin tumbuh di mulut batok kelapanya ya, atau di pusar batok kelapanya, dan usahakan menggunakan bibit kelapa yang cukup muda ya, yang baru tumbuh tunasnya seperti ini. Sahabat bisa melihat agar kita bisa melihat kondisi akarnya itu benar-benar sudah menempel, atau ketika nanti akan tumbuh akan tirus mengikuti akan tirus mengikuti batok kelapa maksudnya. Oke, seperti ini sahabat Ragam bisa melihat kita menemukan jenis bibit bonsai kelapa yang sangat tepat ya, dimana akarnya belum tumbuh terlalu panjang sehingga kita bisa mengaturnya supaya nanti akarnya itu tetap menempel di batok kelapa. Artinya batok kelapa nanti akan terbungkus oleh akar-akarnya. Oke. Dan sedikit saya sampaikan kepada sahabat Ragam Solusi Kita bahwa proses dari pembuatan ini sudah saya uploadkan beberapa waktu lalu. Silakan sahabat melihat di video-videonya Ragam Solusi Kita ya, karena proses yang lebih detail itu ada di sana. Sedangkan ini adalah salah satu sistem atau cara membentuk bonsai kelapa itu agar nanti akarnya itu bisa melilit atau melingkari ataupun membungkus dari batok kelapanya. Adapun proses pembuatannya itu hampir sama semuanya. Akan tetapi saya menekankan pada video ini itu pada jenis bibit atau usia benih yang kita gunakan. Seperti ini sahabat Ragam Solusi Kita. Kemudian yang ingin saya berikan tutorialnya di sini juga nanti bagaimana memposisikan batok kelapa ketika kita menaruhnya di pot agar akarnya itu benar-benar bisa membungkus atau melapisi batok kelapanya. Oke. Dan bagi sahabat Ragam Solusi Kita yang masih bergabung atau baru saja bergabung dengan Ragam Solusi Kita, silakan mengklik subscribe dan menekan tombol notifikasi loncengnya agar sahabat Ragam Solusi Kita itu tidak ketinggalan satupun video dari Ragam Solusi Kita, karena Ragam Solusi Kita akan memberikan solusi-solusi terbaik dan positif tentunya. Oke, ikuti terus proses dari pengerjaan pembuatan bonsai kelapa ini agar sahabat itu tidak gagal paham dan tidak gagal dalam pembuatan bonsai kelapa. Karena kalau kita gagal sekali saja, biasanya kita malas untuk mengerjakannya, karena kita menunggu bibit saja tumbuh itu sampai berbulan-bulan, sehingga sayang sekali kalau ketika kita membuatnya dan langsung gagal. Oke. Dan seperti biasa, silakan sahabat menyiapkan media untuk melindungi batok kelapa dari sinar matahari langsung ya. Dan seperti di video-video sebelumnya, silakan sahabat menggunakan pasir biasa ya, pasir yang lembut, supaya nanti kita lebih mudah membersihkan ketika akarnya sudah tumbuh ke tanah. Nah, prosesnya seperti ini, susunannya seperti ini. Silakan sahabat kalau menggunakan pot itu, bagian pot itu di bawah, kemudian menggunakan polybag di atas, atau bisa menggunakan bekas-bekas spanduk, atau bisa juga menggunakan plastik yang lain seperti di video-video pertama yang dulu. Kemudian yang paling penting untuk sahabat perhatikan itu adalah cara memposisikan batok kelapanya. Itu harus ditempatkan vertikal seperti ini, tidak miring, supaya nanti akar itu mengikuti dari batok kelapa, sehingga nanti ketika akarnya tumbuh panjang, maka akar itu akan mengikuti atau akan menelusuri dari batok kelapa, atau akan membentuk batok kelapa ini. Itu artinya ketika akar nanti panjang, maka akar itu akan membungkus batok kelapa, dan sehingga bonsai kelapa kita
terasa lebih indah dan seperti dikelilingi oleh kawat. Padahal itu adalah efek dari tumbuhnya akar ya. Dan usahakan batok kelapanya tertutup semuanya supaya nanti tidak terjadi keretakan akibat sinar matahari yang terlalu panas. Seperti ini. Dan apabila ada yang kurang jelas di detail cara pengerjaannya ini, silakan sahabat-sahabat Ragam Solusi kita itu mengunjungi video-video lain di Ragam Solusi kita, karena sebelum-sebelumnya kita sudah mengupload. Dan sekarang kita akan melakukan penyayatan. Penyayatan dahan ini berfungsi agar daun pada bonsai kelapa kita itu tidak tumbuh besar. Karena ini kan yang akan kita buat ini kan bonsai. Jadi di mana-mana bonsai itu adalah mengkerdilkan segalanya. Baik dari dahannya kita kerdilkan, daunnya pun harus kita kerdilkan. Harus kita kerdilkan maksudnya. Nah, ini adalah salah satu cara kita mengkerdilkan daun kelapa atau daun dari bonsai kelapa yang kita buat. Nah, sahabat bisa melihat penyayatannya dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai bagian batang yang sangat sensitif dan sangat mudah di bagian dalamnya, sehingga perlu ketelitian yang cukup tinggi. Oke, seperti ini sahabat bisa melihat proses penyayatannya. Dan di video sebelumnya juga saya sudah memberikan tutorial cara membuat atau mengecilkan daun dari bonsai kelapa. Oke. Dan setelah dilakukan penyayatan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tidak apa-apa, silakan sahabat membiarkan beberapa minggu sampai bekas sayatan kita itu mengering. Nanti setelah mengering, baru sahabat Ragam Solusi kita itu membuang sisa-sisa dari hasil sayatan yang sudah kita buat. Oke, demikian tutorial kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Silakan di subscribe dan di like, kemudian dibagi pada sahabat-sahabat yang lainnya, supaya sahabat yang belum tahu Ragam Solusi kita jadi tahu dan mendapatkan hal-hal yang positif dari channel kita Ragam Solusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.